Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih buat mam juga teman-teman yang masih mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Oke mam, sharing kegiatan hari ini. Jadi hari ini aku nganterin keponakan aku lagi apa ya namanya, kenaikan kelas atau nggak tahu lah kalau di PAUD itu apa ya. Pokoknya ini acaranya perpisahannya kelas yang terakhir gitu ya, mau ke SD. Cuma kalau keponakan aku sih masih belum ya, masih kecil dan masih tetap di PAUD. Cuma karena ikut-ikutan aja. Dan ini aku demenin aja nih mam, karena mamahnya keponakan aku itu kan lagi kerja ke luar ya, jadi nggak bisa nemenin keponakan aku. Jadi aku sama emak yang nemenin keponakan aku di sini. Nah ini dia acaranya kayak gini. Ini di tempat makan. Ini di tempat makan yang biasa aku suka kesini. Emang tempat makan ini tuh andalan banget ya. Orang-orang sini tuh kalau misalnya ada acara apa, itu tuh pasti yang didatengin rumah makan ini. Karena menurut aku sih harganya lebih murah. Terus masakannya juga lumayan enak. Mungkin ada yang tahu nih orang Cikarang, dapur cobek ya, saung cobek di daerah Gelonggong ya, Lemah Abang. Pastinya kalau orang Lemah Abang Cikarang itu yang pernah kesini tahulah rasa masakannya kayak apa. Dan di tempat makan ini tuh yang dijagoin tuh kayak pecak-pecakannya ya. Terus ayam gorengnya juga, ada sopnya juga. Kalau pecaknya jagoan sih ya, kangkungnya, jengkolnya itu tuh enak banget. Nah ini biasalah ya, anak-anak ini foto-foto dulu, abis itu tukeran kado, terus makan-makan. Untuk makan-makannya sih aku mah gak lama karena emang besok mau jualan lagi gitu ya. Hari ini juga belum belanja, jadinya tuh hari ini aku mau anterin emak belanja ya. Terus emak kan biasanya kalau beli tahu itu dianterin sama langganannya. Cuma kali ini yang langganannya itu nggak jualan. Akhirnya aku langsung bawa ke pabrik tahunya aja. Kalau beli tahu di pabriknya langsung sih pastinya dapatnya tuh lebih banyak, lebih murah, gede-gede gitu ya, dibandingin kalau misalnya beli yang udah di pedagang sayurannya lagi gitu ya. Karena emang ini khusus pabriknya dan pastinya tuh nanti bakal diecer juga dengan harga yang beda. Makanya aku tuh anterin ke sini aja biar emak juga dapat banyakan. Nah, mam, aku suka banget sebenarnya kalau ke sini tuh kayaknya tuh otak rileks ya. Enak banget gitu duduk di bawah pohon. Jarang-jarang banget untuk sekarang kayaknya pohon kayak gini ya. Kalau nggak di Karawang tuh kayaknya pohon kayak gini tuh di Cikarang tuh jarang-jarang ada, mam. Apalagi sesantai ini. Ya Allah, enak banget udaranya gitu. Banyak pohonnya juga. Terus banyak pohon-pohon kayak pohon buah-buahannya juga gitu. Nah, kayak gini nih, mam. Ini jeruknya, masya Allah ya. Ini kemarin aku lihatnya masih pada kecil-kecil pohonnya juga gitu. Terus ada juga pohon kedong-dongnya. Setiap kali si ibu ini nanam apa-apa itu pasti jadinya tuh banyak, mam. Tuh kayak kedong-dongnya deh, bisa dilihat sendiri. Itu tuh kemarin masih kecil banget. Dia belinya tuh di pot gitu ya. Aku tuh tahu banget pas belinya juga. Tapi sekarang pas kesini lagi itu yang langsung pada lebet gitu, mam, buah-buahannya. Dan dilanjut sore harinya, mam, aku tuh belum masak, anak-anak juga belum aku masakin apa-apa. Kebetulan di kulkas itu masih ada perdagingan ya, sama ada terong-terongan. Jadi hari ini aku mau masak itu aja. Aku mau masak sop tulang iga yang dagingnya masih banyak banget ya. Kemarin aku beli di pasar daging Nusantara gitu. Belinya juga itu kemarin sebelum Idul Adha ya. Jadi pas malam takbiran itu aku beli si tulang iga sama dagingnya gitu. Tapi hari ini baru sempet dimasaknya, mam. Ya kalau ditaruh di kulkas sih mau seberapa lama masakannya atau daging-dagingan gitu ya, itu tuh bakalan awet ya. Yang penting ditaruhnya di freezer. Nah ini untuk bumbu si terongnya aku ulek aja deh. Aku lagi pengen ngulek gitu. Jadi di sini bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai. Itu cabai kecil-kecil tapi bener-bener yang pedes banget, mam. Padahal cabenya tuh sedikit ya, pantasan aja cabenya sedikit, harganya tuh 5.000 dan emang pedes banget. Untuk sop-sopannya itu bumbunya aku rajangin aja pakai bawang merah, bawang putih, nanti pakai jahe, pakai lada yang pastinya. Terus ya khas dari sop itu kan seledri sama daun bawang ya. Yang pastinya itu nggak boleh banget di skip. Nah ini berhubung aku masaknya daging, hari ini aku nyediain timun biar untuk menetralkan ya. Karena biasanya kalau sehabis makan daging itu kolesterol naik sih, mam. Dan kalau tahu sendiri ya, kalau kolesterol udah kambuh gitu bikin sakit kepalanya itu ampun sakit banget. Makanya aku daripada sakit kepala ya udahlah kita sediain timun. Dan emang menurut aku timun itu efektif banget sih kalau apa sih menetralkan di saat kita makan daging. Makanya kalau timun itu aku makan daging itu nggak boleh aku skip banget, mam. Dan untuk bumbu si terongnya ini kayak gini, mam, pedes banget ya. Tadinya aku mau pakai cabai hijau yang gede banget, cuma aku salah beli.
salah ngomong sama si uaknya gitu ya, tukang sayurannya ngomongnya malah cabai hijau doang dan dikasih cabai hijau yang kayak gini. Ini tuh beneran pedes banget, menurut aku sih melebihi cabai rawit yang warna merah itu, Mam. Nah, seperti biasa biar cepet sih, di sini aku masaknya pakai 2 tungku aja. Yang satunya untuk sop, yang satunya lagi untuk goreng-gorengan yang lain. Tapi sebelum goreng-goreng yang lain, aku mau goreng dulu bawang merah bawang putihnya. Di sini cukup aku tumis aja. Oh iya, untuk sop nggak pakai cabai-cabean sama sekali karena yang pedesnya itu dari terongnya, dan aku masak sopnya di sini aku banyakin karena nggak untuk aku doang. Ya paling untuk emak gitulah ya. Emak itu masih suka kalau daging sapi, tapi kalau misalnya daging kambing dia yang udah angkat tangan katanya. Nah, ini untuk bumbu sop-sopannya aku goreng aja bawang merah bawang putihnya sampai bener-bener dia yang warnanya golden brown gitu ya, warnanya pokoknya sampai dia coklat lah, sampai wangi, baru nanti aku angkat. Tapi dimasukinnya pas mau terakhiran aja, takutnya kuahnya, kalau masak kuah sapi kan ya walaupun kita udah cuci berkali-kali, si daging sapinya tetap aja dia tuh bakalan jadi ngebutekin apa sih kuahnya gitu loh, makanya ini untuk si bumbunya aku akalinnya masukinnya belakangan aja gitu biar ya nggak terlalu medok-medok banget lah ya. Oh iya, tadi terongnya itu tadi aku punya 2 biji gitu, Mam, terus aku iris-iris kecil-kecil terus aku goreng. Nanti rasa pedasnya itu dari si terongnya ini ya, Mam. Alhamdulillah. Ya, Mam, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Mam masih semangat, masih diberikan kesehatan buat Mam juga keluarganya, yang pastinya diberikan kelancaran rezeki, amin ya Allah. Diberikan kelancaran segala urusan juga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga apapun yang terjadi dalam hidup kita ini baik-baik aja ya, Mam. Dan balik lagi ke video, Mam. Ini untuk si perbumbuan terongnya tuh kayak gini aja, kasar-kasar ya, cuma kayak sekedar cabenya kebuk aja gitu loh, Mam. Sebenarnya yang nggak terlalu harus halus banget sih. Dan ini pun masak kayak gini aja, ini bikin perih satu dapur. Ini tuh kan dapur sama kamar tengah-tengah itu kan deket ya, Mam. Jadinya tuh yang beneran perih banget sampai kayak kita tuh habis makan cabai pedes gitu. Muka aku jadi ikutan pedes banget. Padahal cabenya tuh cuma kayak gini doang, Mam. Jadinya tuh yang beneran pedes banget. Nah, untuk di tungku yang satunya itu udah umup airnya. Tadi wortelnya udah aku masukin. Sekarang tulang iganya. Ini tulang iganya masih banyak banget dagingnya, seriusan. Belinya tuh kemarin 48, tapi kayaknya lebih dari setengah kilo dan isinya tuh daging semua. Ada dagingnya tuh yang sisanya masih banyak gitu loh. Makanya aku senang banget nih, Mam nih. Dan ini dia, Mam, daun bawang sama daun seledrinya. Ini aku punya stokan kemarin, jadinya tuh kayak layu gitu. Daun seledrinya itu warnanya jadi tua gitu ya, dan layu gitu. Emang kemarin tuh yang aku taruhnya tuh gak bener, makanya tuh dia yang kayak gitu ya. Jangankan daun seledri, daun bawang, kayak aku naruh daun jeruk aja kalau udah di kulkas itu yang beneran kering banget gitu loh, Mam. Jadinya tuh kita yang mau makainya juga ya nggak mau make ya karena emang udah kering banget gitu. Dan ini untuk si bawang bombay, daun bawangnya udah selesai aku irisin, nanti tinggal si daun seledrinya. Nah, untuk aku sih masak sop lebih suka yang kayak gini ya, Mam, dibandingin sop yang medok-medok gitu loh. Menurut aku rasanya kayak gini enteng aja gitu. Nggak tahu kenapa di umur aku yang sekarang lagi nggak suka sama masakan-masakan yang berbau bumbunya itu medok-medok, Mam. Nggak tahu kenapa, pengen tuh makannya yang bening-bening gitu, yang simple aja, kayak tumis kacang juga ya simple, yang nggak banyak bumbu, atau masak-masak apapun yang kayak gitu. Sekarang-sekarang sih lagi suka yang kayak gitu aja. Biasanya sih kalau aku masak tuh pengennya tuh bumbunya tuh yang medok gitu ya. Tapi kali ini masak sopnya ya kayak gitu aja, bumbunya nggak diulekin atau nggak diapa-apain. Cukup bawang merah bawang putih aja, pakai jahe geprekin, terus pakai lada, udah enak. Tapi untuk terongnya sih ya kayak gini sih, pakai bawang merah bawang putih cabai, udah gitu aja, nggak pakai yang lain-lainnya. Terus aku pakein tomat, rasanya sederhana tapi yang enak. Ini pedas tapi nagih gitu, Mam. Terongnya tadi udah aku gorengin sebelum bikin video biar cepet aja. Kalau misalnya ikut goreng terongnya aku masukin juga ke dalam video, itu tuh bakalan yang jadi lama banget video masak-masak ya. Semoga Mam gak pernah bosen sama video aku ya. Salam kenal nih buat Mam yang baru mampir di channel aku. Salam kenal, semoga Mam semua suka. Jangan lupa bantu aku untuk subscribe biar lebih akrab lagi ke depannya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Insya Allah aku upload video itu 2 hari sekali kalau moodnya lagi bagus. Kalau enggak itu kayaknya kalau lagi capek banget ya, Mam.
Kalau dagang kan udah berhari-hari, misalnya gitu ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari masih oke, tapi udah ke 4 harinya, ke 5 harinya, rasa capek itu yang melanda. Makanya itu kayak bikin vlog itu kayak gimana ya, ya Allah capek banget gitu. Kayaknya tuh susah gitu mam, kalau lagi capek nemuin mood untuk ngedit videonya itu susah. Makanya kadang-kadang aku uploadnya itu 3 hari sekali gitu, 2 hari sekali, itu tuh hampir sih kalau 2 hari sekali. Jadi aku belum bisa konsisten setiap hari upload video. Segini aja udah alhamdulillah sih mam. Semoga mam suka ya, semoga nggak bosen juga sama isi vlog aku yang kayak gini-gini aja. Dan sambil masak biasanya ya kegiatannya gitu-gitu aja sih mam, kalau ibu rumah tangga sambil masak, sambil beres-beres gitu ya. Kegiatannya nggak jauh beda lah sama mam semua di rumah yang pastinya. Cuma di sini harapan aku bikin video semoga mam juga bisa termotivasi dari video aku yang tadinya males masak, bingung mau masak apa, lihat masakan aku jadi pengen masak samaan juga gitu ya, ngerikuk juga di rumah. Atau yang lagi mager-mager beres-beres lihat video aku pas beres-beres jadi ikutan semangat beres-beres. Semoga ya mam. Oh iya, balik lagi ke video ini. Masakannya ini udah aku masukin kayak bahan-bahannya. Ini wortelnya sengaja banget ngesopnya itu pakai wortel doang biar Dede Alfa itu ikutan makan. Kalau dicampurin kayak kentang atau kayak daun-daunan itu malahan anak-anak aku itu yang nggak suka dimakan gitu. Jadi mubazir, jadi ya udahlah masaknya itu wortel sama daging-dagingan. Nah ini untuk bawangnya tadi yang aku goreng, jadi aku masukin ke sini kalau udah yang kayak hampir mateng gitu mam. Jadi warna kuahnya itu yang nggak terlalu medok-medok banget sih. Ya ntar juga bakalan medok karena emang si bawangnya itu warnanya coklat ya. Nanti kalau misalnya dimasukin ke air, itu tuh bakalan yang jadi medok gitu loh mam. Nah liatin deh, ini aku ngesopnya bawangnya kebanyakan ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa biar wangi. Aku tuh emang orangnya gatel kalau masak apa-apa itu pengennya tuh serba banyak aja bumbunya gitu loh mam. Kayaknya tuh pengen enak, pengen kerasa gitu. Tapi ya jadinya kebanyakan mungkin bagi sebagian teman-teman ya. Nah ini yang sebagiannya ditunggu yang satunya aku masak terong ini udah hampir jadi. Terongnya kayak gini tapi ini berasa banget cabenya, bumbunya. Dan rasanya pas banget, cocok banget sih kalau menurut aku dicampurin sama sop daging tadi. Ya walaupun kelihatannya nggak cocok tapi ini cocok mam, beneran sumpah. Ya ini bisa dimakan salah satunya tanpa digabungin itu aja udah enak ya. Kayak ini nih balado cabe hijau si terong pakai nasi aja udah enak banget gitu ya. Tinggal tambahin lalap-lalapan aja atau kerupuk ini udah enak banget. Terus kayak tadi juga si sop sapi, iga sapi itu kalau nggak ada temennya masaknya begitu aja bagi yang bagi yang suka berkuah itu enak-enak aja ya mam. Nah ini masakan aku hampir matang semuanya ya mam. Ini sopnya juga udah mateng, tinggal tambahin daun bawang, daun seledri sama peresan jeruk nipis atau limo ya. Itu udah sedap banget, tinggal tambahin aja sambal. Ini udah ada tuh, ini daun bawangnya, jeruk nipis masih ada di kulkas. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah ya, masakan aku udah jadi semua. Dan terima kasih buat mam dan teman-teman yang selalu mau nemenin aku dari awal sampai akhir video. Semoga kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.